Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, puja, puji dan syukur, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, sampai hari ini saya tengok di data-data Departemen Dinas Kesehatan, Corona ini tidak juga mau pergi dari tempat kita. Macam-macam sudah dibuat orang, tapi rasa-rasanya sudah maksimal usaha di bumi. Hanya kita tinggal sering-sering mengetuk pintu langit. Vaksin sudah datang, tapi orang pula ditakut divaksin karena macam-macam pula isu. Tapi kadang-kadang Corona ini membawa nikmat pula. Banyak orang yang takut mati karena Corona, tapi ada pula orang yang hidup karena Corona. Saya pikir-pikir rupanya masalah hidup mati ini bukan masalah penyakit, masalah Tuhan rupanya. Ketika Sriwijaya Air akan berangkat, semua penumpang rapid test, pakai tes yang gen itu, mirip-mirip swab. Ada 60 orang lebih hasilnya negatif. Karena hasil negatif bisa masuk pesawat, antigen itu. Ada beberapa orang yang positif. Karena positif terpaksa dibawa ke rumah sakit. Yang sehat naik Sriwijaya, berangkat, dan berangkat untuk selama-lamanya. Yang kena Corona masuk rumah sakit, masih hidup sampai sekarang. Jadi itu yang disebut dengan Corona membawa nikmat. Kalau dia negatif, waktu itu hilang juga dia dari dunia ini. Karena dia positif masih selamat sampai sekarang. Artinya kehidupan dan kematian itu sesungguhnya bukan karena makhluk,
tapi itu merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sakit tidak meninggal, orang sehat meninggal. Banyak pula orang muda meninggal, yang tua-tua tidak pula meninggal. Saya beberapa hari yang lalu mengunjungi rumah singgah Basnas. Sedih nengoknya gitu. Kita di Basnas bikin rumah di dekat Sail sana, khusus untuk orang luar daerah yang berobat ke Pekanbaru. Biasanya kan berobat penyakit berat macam kanker, macam apa itu perlu waktu seminggu untuk kemoterapi macam-macam. Tidak semua orang daerah punya famili di Pekanbaru yang bisa ditumpangi. Jadi kadang-kadang kasihan. Mereka harus tidur di emper-emper di rumah sakit. Maka kerjasama dengan RSUD, ya udah kami bikin rumah singgah. Jadi asal ada rekomendasi dari Basnas daerahnya, dia boleh tinggal di situ selama perawatan. Tinggal gratis, makan pun gratis. Kasih makan 2 kali sehari, siang dengan malam itu. Jadi ada yang kena, yang anak-anak rata-rata kena kanker darah, leukemia itu. Yang perempuan yang tua-tua rata-rata kena kanker payudara. Memang orang susah itu. Jadi cerita-cerita lah. Ada yang kena kanker ini macam-macam itu. Jadi sampai pembicaraan seperti itu. Ibu saya ini udah kena kanker udah 5-6 tahun, tidak meninggal. Adiknya sehat-sehat saja kemarin meninggal katanya. Wah, lama kita termenung. Rupanya masalah hidup dan mati ini bukan masalah penyakit. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk melebihi pula takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Ayat yang kita bacakan tadi itu cukup familiar di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Quran itu diturunkan kepada jabalin, gunung, la ra'aitahu, kalian akan melihat, kamu akan melihat gunung-gunung tadi khasyian, tertunduk, mutasaddian, terbelah, hancur lebur, li khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ini menurut ahli-ahli tafsir, ayat ini tamsil, ibarat. Bahasa kita yang lain mungkin contoh, perumpamaan. Bagaimana hebatnya Al-Quran itu. Kalau Al-Quran diturunkan pada gunung, gunung itu terdiri dari batu-batu, tanah. Gunung itu makhluk mati, tidak makhluk hidup. Maka dia tidak punya hati, dia tidak punya nurani, dia tidak punya perasaan. Kalau benda mati yang tidak punya hati, tidak punya perasaan itu diturunkan Al-Quran kepadanya, dibacakan Al-Quran kepadanya, khasyian mutasaddian min khasyatillah, maka kalian lihat gunung itu akan tertunduk dan terpecah karena takut kepada Allah.
mafhum mukhalafahnya, kalau manusia yang punya akal, punya hati, punya perasaan, punya dhamir, punya nurani, dibacakan Quran kepadanya, ndak juga tunduk hatinya, maknanya manusia seperti itu jiwanya sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung. Saya baca surah Jin, baca pula beberapa ayat, beberapa hadis yang berbicara tentang jin. Ketika lewat serombongan jin kafir, kalau jin kafir itu namanya apa itu? Setan. Dia lewat. Ketika dia lewat, ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Terkejut jin tadi. Rupanya semenjak Al-Quran diturunkan, jin-jin itu tidak bisa lagi mencari informasi ke langit. Begitu Rasul diangkat menjadi utusan Allah, begitu Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, pintu-pintu yang menghubungkan langit dan bumi itu ditutup. Kalau dulu di zaman Bani Israel, jin-jin itu masih bisa ke langit, mendengar-dengar informasi dari langit tentang bumi. Lalu itu disampaikannya kepada kawan-kawannya di bumi. Biasanya yang rajin memelihara jin ini adalah tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Maka dulu dukun-dukun itu tahu itu apa yang akan terjadi, sebab mereka dapat bisikan dari jin, dan jin mencuri-curi informasi itu dari langit. Begitu Rasul diturunkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu itu tertutup. Lalu setiap mereka naik ke atas, ada pula petir halilintar yang akan mengejar mereka, kilat yang akan mengejar mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi pergi ke atas mencari-cari informasi baru tentang kehidupan manusia. Jadi setan-setan itu bingung, kenapa ini terjadi? Waktu mereka bingung, para setan itu terkejut. Ada orang yang membacakan Al-Quran. Sebagian riwayat menyatakan Rasulullah, sebagian menyatakan yang lain. Mendengar Al-Quran itu dibacakan, lintuh hati para setan itu. Dan mereka langsung mendeklarasikan keimanannya kepada Rasulullah. Jadi kalau setan yang begitu jahat dan sudah terlalu lama bermandikan maksiat, mendengar Al-Quran dibacakan, tersentuh hatinya, tersirok darahnya, sehingga mereka masuk Islam. Kalau ada orang yang beriman, ketika Quran dibacakan, tidak juga luluh hatinya, tidak juga lintuh hatinya, apa kita mau dibandingkan dengan para setan dan jin itu? Nah, ini yang dikatakan Allah itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran itu diturunkan kepada gunung, hancur gunung itu. Kenapa? Kenapa Quran itu seakan-akan tidak bermanfaat kalau dibacakan oleh manusia? Kenapa seakan-akan Al-Quran itu tidak menjadi obat, tidak menjadi sesuatu yang mencerahkan kalau dibaca oleh manusia? Apakah
hati kita memang sudah tertutup. Hati kita sudah melebihi kerasnya batu-batu di gunung, sehingga kesejukan Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam sanubari kita. Kemarin ketika saya ceramah di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera itu, ada orang bertanya itu, Ustaz, saya rajin juga baca Quran, tapi belum terasa juga indahnya Al-Quran itu kalau saya baca. Belum menjadi candu, belum menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa saya. Masih biasa-biasa saja. Bagaimana caranya itu agar Al-Quran berbekas dalam sanubari ketika kita baca? Susah juga kita menjawabnya itu. Gimana caranya? Tapi akhirnya saya coba memberikan tamsil. Karena dia masih muda, saya tanya, kalau ada 10 orang perempuan cantik, 10 orang perempuan cantik, ada satu yang Anda cintai. Lalu saya tanya kepada Anda, ada nggak perbedaan ketika Anda berjumpa dengan yang 9 dengan ketika Anda berjumpa dengan yang 1? Oh, dibilangnya ada, Ustaz. Kalau jumpa dengan 9, walaupun mereka cantik, ya saya biasa-biasa saja. Tapi kalau berjumpa dengan 1 itu yang saya cintai, begitu berjumpa tersirok darah saya, Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa tersirok? Karena saya mencintainya. Saya katakan, begitu jugalah Al-Quran. Kalau Anda baca Al-Quran tanpa cinta, tidak akan ada bedanya membaca Al-Quran dengan buku-buku yang lain. Tapi kalau Anda baca Al-Quran itu dengan penuh cinta, maka akan lain rasanya ketika Anda membaca Al-Quran jika dibandingkan dengan membaca buku-buku yang lain. Maka saya katakan kepadanya dalam bahasa Pariaman, please learn to love Al-Quran. Itu bahasa Pariaman tingkat tinggi itu masalahnya. Jadi ya cinta harus dimulai membaca Al-Quran itu dengan cinta. Baru dia akan terasa itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam itu goyang. Dan yang paling goyang itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Dia sangat mencintai Rasulullah. Dia sangat mencintai Rasulullah. Bapak-bapak kan pernah merasakan itu, ibu-ibu pernah merasakan itu. Ketika orang yang sangat kita cintai meninggalkan kita, apa yang terjadi itu? Luluh lantak hati itu. Berpisah sebentar aja kadang-kadang rasa akan berpisah jiwa dan raga itu. Matua di puncak bukit, daun selasih di puncak lawang. Hati hancur badan pun sakit, dek kasih pai ke Subarang. Itu. Hanya ke seberang saja dia pergi, hancur badan itu. Kalau ada orang yang berpisah dengan orang yang dicintainya, tidak ada terasa apa-apa dalam jiwanya, itu tidak mencintai. Rasul pernah berkata kepada Umar, belum beriman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi diri kalian sendiri. Umar protes, ya Rasulullah, kalau mencintai engkau melebihi keluargaku, that is small matter, itu kecil itu. Mencintai engkau melebihi harta yang kumiliki, itu mudah.
Tapi mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Wah, this is big problem. Ini masalah. Begitu tertulusnya Umar itu mengaku di hadapan Rasul. Ya. Kalau kita sedang jatuh cinta kan lain itu. Kaulah segala-galanya, aku tercipta hanya untukmu. Padahal otak semuanya itu. Otak itu. Kalau Umar protes, tidak mungkin ya Rasul. Mencintai engkau melebihi aku mencintai diriku sendiri. Wah, itu tidak mungkin. Diulang Rasul hadis itu. Belum beriman kalian. Sebelum kalian mencintai, aku melebihi diri kalian sendiri. Diulang balik oleh Umar. Kalau karena harta, keluarga, itu bisa. Tapi kalau mencintai engkau melebihi cinta pada diriku sendiri, wah, berat itu. Diulangi Rasul yang ketiga. Belum beriman kalian. Sebelum mencintai, aku melebihi diri kalian sendiri. Waktu itu Umar berpikir, wah, ini cinta ini terbagi dua ini. Hubbul aql wa hubbul atifah. Nah, cinta itu terbagi dua itu. Ada cinta karena berbasiskan akal, ada cinta karena berbasiskan hati. Apa bedanya itu? Kalau cinta berbasiskan akal, kita mencintai sesuatu karena menurut akal kita itu baik. Tapi kalau cinta karena hati, kita mencintai sesuatu walaupun menurut akal kita itu tidak mungkin kita cintai. Apa contohnya kira-kira? Obat. Obat itu biasa rasanya apa itu? Pahit. Kenapa kita mau minum obat? Padahal obat itu pahit. Karena akal kita menyatakan obat ini memang pahit, tapi dia memiliki dampak untuk menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu kita minum obat. Kita suka, kita cintai obat. Karena kita punya akal yang bisa menalar obat ini baik untuk kita. Kan begitu. Orang yang kena kanker, di kemoterapi, di radiologi, macam-macam itu. Kemoterapi itu ngeri enggak? Oh, ngeri itu. Namanya racun dimasukkan ke dalam tubuh untuk membunuh sel-sel kanker. Tapi bukan hanya sel kanker yang dibunuhnya, sel baik pun terpaksa kena. Gitu. Secara perasaan, ya nggak mungkin orang suka di kemoterapi. Tapi kenapa orang mau di kemoterapi? Karena secara akal dia sadar, itulah sekarang satu-satunya obat yang bisa memperlambat penumbuhan sel-sel kanker. Dengan pasrah, walau hati tak rela, orang terpaksa mau di kemoterapi kalau kena penyakit kanker. Jadi ada cinta, ada suka itu berbasiskan akal. Tapi ada lagi cinta itu atifah, berbasiskan hati. Itu tidak rasional. Ada anak orang sehat, anak kita cacat. Mana kita lebih cinta kepada anak orang yang sehat daripada anak kita yang cacat? Anak kita yang cacat. Secara akal anak cacat itu tidak menguntungkan, membuat beban. Tapi cinta itu di luar akal. Cinta. Jadi ada kalanya cinta berbasiskan rasional, ada kalanya cinta itu berbasiskan atifah. Dari relung-relung jiwa kita yang paling dalam, itu tidak rasional itu. Bapak-bapak cinta dengan negara Indonesia ini? Cinta. Apa yang diberikan negara ini kepada bapak-bapak? Tidak ada. Kenapa cinta? Ini bukan masalah akal, ini masalah perasaan. Kita lahir di sini dan kita juga akan mati di sini. Selama 60 tahun udara negeri inilah yang kita hirup. Maka apapun yang terjadi, right or wrong, this is my country. Wah, gitu. Kenapa? Itu atifah.
Cinta yang muncul dari hati nurani yang paling dalam, tidak mementingkan rasional. Istri orang cantik, istri bapak jelek. Istri siapa yang bapak cintai? Kalau bapak-bapak mencintainya karena atifah, sejelek apapun dia adalah milikku. Maka kalau ada laki-laki yang selingkuh, itu mencintai tidak atifah, itu baru mencintai karena akal itu. Berarti bapak belum betul-betul mencintai. Jadi Umar berpikiran seperti itu. Ada cinta yang atifah, ada yang cinta al-aql. Ternyata yang diinginkan Rasul itu cinta atifah, bukan cinta al-aql. Ketika Rasul menyatakan, kalian belum sempurna beriman sebelum kalian mencintai aku melebihi diri kalian sendiri. Ini keinginan Rasul, mencintai Rasul bukan karena rasional, tapi karena hati nurani yang paling dalam. Langsung Umar menyatakan, ya Rasulullah, hari ini aku mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Begitu cinta Umar kepada Rasul itu begitu. Lalu Rasul meninggal dunia. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana perasaan Umar bin Khattab itu? Orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, meninggalkan dia. Saya pernah merasakan itu. Saya satu mobil dengan adik saya Yuslim. Mau pergi ke tempat ladangnya Pak Darul Arif namanya. Ada orang tua kami di situ namanya Pak Ali Munir Asani. Sedang mau berangkat itu, anaknya telepon. Kalau anaknya yang laki-laki Bang Erwin namanya meninggal dunia. Saya aja terserok darah saya gitu. Cemana menyampaikan dengan orang tua umur 80 tahun ini, kalau anaknya yang berumur 50 tahunan itu meninggal dunia. Tapi terpaksa disampaikan juga. Ketika disampaikan saya tengok wajahnya berubah itu kan. Ketika sampai di rumah dipeluk diciumnya. Terdengar dia berbisik dengan saya. Ayah pikir inyonan ka menyelenggarakan jenazah ayah. Kini ayah pulonan menyelenggarakan jenazah inyo. Memang luar biasa itu. Kita saja yang melihat itu tidak bisa bilang apa-apa. Apalagi orang yang merasakan. Berpisah dari orang yang kita cintai. Seakan-akan berpisah antara ruh dan badan. Itu terjadi di diri Umar bin Khattab itu. Rasul meninggal. Diambilnya pedangnya. Siapa di antara kalian yang berani menyatakan Rasul meninggal, ku tebas lehernya. Rasul tidak meninggal. Dia sedang pergi 40 hari. Seperti mana Musa pernah pergi 40 hari. Orang pun tidak ada yang berani. Umar ini kan sebelum Islam prewa gadang. Preman besar itu. Berhadapan dengan Umar itu sama dengan mengundang malaikat maut itu. Orang tidak ada yang berani, orang diam. Datang Abu Bakar Siddiq. Dibacakannya ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, dan sebelum dia juga ramai sudah datang rasul. Apa imata? Apakah kalau dia mati au qutila atau dia terbunuh, kalian akan berpaling dari keimanan kalian? Wah, dibaca apa namanya itu Abu Bakar Siddiq ayat itu. Mendengar ayat itu dibacakan, lepas pedang yang di tangan Umar itu. Apa kata Umar? Seakan-akan aku baru mendengar ayat itu dibacakan, padahal aku hafal ayat itu. Orang yang keras seperti Umar, dibaluti rasa cinta yang tak bertepi itu, emosi yang demikian tinggi, yang tidak bisa menerima kematian Rasul. Begitu Al-Quran dibacakan, mencair semuanya. Dia bisa menerima hakikat kalau Rasul itu adalah makhluk yang bernyawa, dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap ada pertemuan pasti ada, setiap ada permulaan
pasti ada akhirnya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kalau di Masjid Al-Muhajirin agak lain, saya tengok setiap ada pertemuan di situ ada makan-makan, itu masalahnya. Jadi begitu hebat Quran tadi gitu. Orang seperti Umar yang begitu keras tidak bisa menerima kenyataan, begitu Quran dibacakan dia berubah. Dia pasrah. Oh ternyata memang saya salah. Nah, begitulah hebatnya Al-Quran kalau dibacakan kepada orang yang dalam jiwanya masih ada iman tadi. Oh, ada seorang preman besar itu di zaman tabi'in mungkin. Fudail bin Iyad, preman besar. Fudail bin Iyad itu. Hebat. Dia kaya raya, tapi perampok, bisa berbuat apa saja. Suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Orang jatuh cinta kan duduk ndak enak, berdiri ndak lama. Air diminum raso saka, nasi dimakan raso duri itu. Ndak tahu apa bikin apa. Perempuan itu tidak mau pula menerima dia. Karena dia tahu walaupun kaya siapa ini, tapi memang orang jahat. Timbul niat buruknya. Saya akan masuk ke rumah perempuan ini tengah malam nanti. Saya akan buat perempuan ini bertekuk lutut dengan saya. Betul. Malam itu dia naik ke atas rumah perempuan tadi. Ditunggunya perempuan itu di atas loteng itu. Perempuan itu di bawah. Entah kenapa dia tertidur. Tengah malam dia terbangun. Didengarnya perempuan tadi yang akan dinodainya, yang akan dirampoknya itu baca Quran. Dia terkejut itu, waduh perempuan baca Quran. Padahal mau dinodai, mau diapain gitu. Mendengar Quran dibacakan itu tersentuh hatinya. Setiap ayat yang dibaca seakan-akan seperti jarum-jarum kecil yang menusuk jiwanya. Akhirnya dia turun. Seluruh hartanya disedekahkannya. Berubahlah Fudail bin Iyad tadi dari seorang perampok yang jahat menjadi ulama sufi yang terkenal. Jadi orang yang begitu jahat ternyata masih punya iman. Ketika Quran dibacakan hilang semua kejahatannya, muncul kesadaran semua harta yang diberikan itu disedekahkan. Jadi itu hebatnya Al-Quran itu. Bisa membuat penjahat bejat menjadi insan yang bertaubat. Luar biasa itu. Memang saya tengok sejarah-sejarah orang sufi ini, taubatnya lucu-lucu itu. Aneh-aneh taubatnya itu. Ada the master of sufis itu. Guru dari segala sufi mungkin. Sebab dia hidup di zaman tabi'in. Dia banyak berguru kepada para sahabat. Namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hasan dari Basrah. Basri itu kan Basrah itu. Kota di Irak. Kota di Irak. Hasan Al-Basri. Tapi kawan saya waktu sekolah di Tawali Padang Panjang, namanya Hasan Al-Basri juga. Tapi dia orang Tiku. Ini yang bingung saya ini. Hasan Al-Basri itu Hasan dari Basrah. Ini namanya Hasan Al-Basri. Tapi kampungnya di Tiku. Jadi macam mana caranya? Bikin nama itu yang betul-betul saya bilang. Bikin Hasan Al-Tiku. Jangan Hasan Al-Basri saya bilang. Tapi sampai sekarang masih hidup. Namanya masih Hasan Al-Basri juga rupanya. Jadi kata dia, atuk saya yang ngasih nama ini. Atuk saya guru tarekat dulu. Jadi dibikinnya Hasan Al-Basri bukan karena saya orang Basrah atau orang Tiku, supaya saya bisa seperti Hasan yang dari Basrah itu. Menurut Nicholson, ada Nicholson ini ahli
Sufi tapi beragama Katolik. Orang barat, orientalis. Dia itu mempelajari tasawuf 30 tahun lebih. Sehingga bukunya luar biasa banyaknya tentang Islamic mysticism. Tentang sufi, tentang tasawuf. Dia menulis itu. Menurut dia orang pertama yang menggunakan kata-kata tasawuf itu Hasan Al-Basri. Walau ada pun yang menyatakan Al-Kufi, tapi banyak yang menyatakan Hasan Al-Basri. Dia banyak berguru kepada tabi'in. Saya baca sejarah hidupnya itu. Ternyata dulu preman besar. Preman besar. Kaya raya, dari keluarga kaya. Dia juga kaya. Wajahnya ganteng luar biasa. Hidup poya-poya. Hidup poya-poya. Bertaubatnya juga karena perempuan. Persis seperti Iyad itu. Seperti apa tadi? Seperti Fudail bin Iyad itu. Jatuh cinta dengan perempuan. Perempuan itu tidak suka dengan dia. Karena dia nakal. Terakhir diturutnya perempuan itu ke rumahnya. Jadilah istriku. Kata perempuan itu, apa yang kau sukai dariku? Sehingga laki-laki terhormat seperti engkau mau datang kemari. Merusak kehormatan yang ada pada dirimu. Sebenarnya lelaki macam engkau harus lebih banyak ke masjid. Daripada datang mengunjungi rumah perempuan seperti aku. Rupanya kalau orang sudah dimabuk asmara itu lain. Bukit akan didaki, gunung akan lembah akan dituruni. Yang penting mendapatkan orang yang dicintai. Diikutnya perempuan itu. Akhirnya perempuan itu bilang, sebetulnya yang kau cintai dari aku ini apa? Hasan Al-Basri bilang, aku terpukau melihat tatapan matamu. Karena mata. Kalau mata ini kan memang bahaya. Ya. Bapak-bapak ini kan banyak jatuh cinta, dek dikijok dek mato kan. Itu maksud dikijok itu. Kata perempuan itu, oke. Kalau kau mencintai aku karena mataku, aku khawatir mataku ini akan membuat banyak laki-laki berbuat maksiat. Sesat. Oke. Wait me a moment please. Tunggu sebentar. Perempuan itu masuk ke rumahnya. Tidak sampai sejam kemudian pembantu perempuan itu membawa bungkusan. Menangis pembantu perempuan itu. Menjumpai Hasan Al-Basri. Apa katanya? Tuan, pulanglah. Ini ada titipan dari tuan saya. Karena tuan mencintai dia karena matanya. Maka kedua belah matanya dicongkelnya, dihadiahkannya kepada tuan. Saking takutnya dia, matanya itu membuat orang jatuh ke dalam ke dunia kenistaan. Dicungkilnya matanya itu, diberikannya kepada Hasan Al-Basri. Melihat itu menggigil badan Hasan Al-Basri. Sama dengan Fudail bin Iyad, dijualnya, disedekahkannya semua hartanya. Jadilah dia orang yang betul-betul bertaubat dan menjalani kehidupan sufi. Jadi ibu-ibu besok kalau ada orang yang jatuh cinta, ya ditanya juga itu. Kau mencintai aku karena apa? Karena mata. Sanggup nggak ibu-ibu mengeluarkan mata ibu-ibu kira-kira itu? Begitu pula. Pak, tapi bapak-bapak harus pintar juga. Kalau ada perempuan ngomong gitu, kenapa? Jangan bilang karena mata, karena mobil. Jadi mobilnya diberikan pada bapak gitu masalahnya kan. Jadi orang-orang dulu itu bahaya gitu. Takutnya dia kalau orang bisa celaka akibat apa yang dimilikinya diberikan. Jadi orang seperti Fudail bin Iyad yang begitu kasar, begitu kejam sebagai perampok besar, ketika Al-Quran dibacakan berubah menjadi orang-orang yang bertaubat. Makanya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran itu diturunkan pada satu gunung, Anda lihatlah gunung itu khashi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Lalu
apakah Al-Quran itu sudah betul-betul menjadi penyejuk dalam jiwa kita, menjadi tempat untuk kita mengadu. Maka kalau bapak-bapak punya duit, dari tempat bapak-bapak tinggal ini dekat toko buku Zanapa. Di situ ada satu buku bagus itu. Saya udah beberapa kali menamatkannya. Ayah. Cerita tentang Hamka yang ditulis oleh anak kandungnya, Irfan Hamka. Murah buku itu, sekitar 30 ribuan atau 40 ribuan. Di situ diceritakan bagaimana orang seperti Hamka itu ketika istrinya meninggal, dia tidak pernah melepaskan diri dari Al-Quran dan sholat taubat. Baca Quran saja. Sebab Umi itu meninggal tahun 70. Umi meninggal tahun 70. Hamka dan Umi itu menikah ya tahun 30-an itu, tahun 30. Sebab anaknya yang pertama lahir tahun 35. Anak kedua Rusdi itu lahir tahun 37. Ya kan? Jadi Hamka itu menikah sekitar tahun 30-an. Mengalami pasang surut kehidupan yang luar biasa. Pernah Hamka itu di rumah tidak punya makanan apapun lagi. Terpaksa istrinya menjual kain-kain sarung yang dimilikinya, kain-kain panjang gitu. Karena setiap dulu kan orang berceramah itu kan sering dikasih kain sarung, kasih kain panjang itu. Jadi berikan kepada istrinya. Tapi Umi itu tidak pernah mau menjual kain sarung milik Hamka. Jadi pernah dikasih Hamka kain sarung itu untuk dijual, beli beras. Umi itu ngomong, dia nggak manggil suaminya Angku Haji, manggil Hamka itu dia Angku Haji. Lain dengan ibu-ibu di belakang, kalau manggil suami kan yang gitu kan, dia Angku Haji gitu. Nah, jadi nggak mau dia, juallah kain sarung ini. Ini ada kain Bugis yang dikirim orang selama kita dulu lama di Bugis. Oh ya, nggak mau. Apa kata Umi waktu itu? Cukup emas dan kain sarungku yang kujual, jangan kain sarung Angku Haji. Macam itu, Angku Haji acok tampil di depan orang ramai. Jangan tahu jemaah Angku Haji kalau Angku Haji dalam keadaan susah. Biar kami yang susah, Angku Haji harus tampil sebaik mungkin di hadapan jemaah. Wah, begitu. Itu istri yang menjaga marwah, kewibawaan suaminya. Dia tidak ingin suaminya itu kurang sedap dilihat oleh masyarakat yang lain. Setelah itu kaya Hamka itu, kaya, karena buku-bukunya laris gitu. Tahun-tahun 60-an miskin balik, karena semua bukunya dibredel. Orang yang berani membeli dan menjual bukunya ditangkap oleh Soekarno, sehingga susah balik. Udah itu bagus lagi gitu. Jadi istrinya itu mengalami pasang surut hidup bersama Hamka itu. Pernah susah, pernah senang, macam-macam. Lalu istrinya meninggal dunia tahun 70, meninggal dunia. Coba ibu-ibu bayangkan, bapak-bapak bayangkan istri yang bersama kita dalam suka dan duka dengan tiba-tiba meninggal itu macam mana itu? Hamka sendiri goyang. Jadi anak-anaknya bingung gitu. Hari-hari baca Quran, sholat taubat, baca Quran, sholat taubat. Ditanya Rusdi, kenapa sering kali ayah sholat taubat? Jawaban Hamka waktu itu, ayah sholat taubat. Kenapa? Ayah khawatir kalau cinta ayah kepada Umi melebihi cinta ayah kepada Allah. Begitu muncul rasa cinta yang luar biasa kepada Umi kalian yang baru meninggal itu, ayah sholat taubat. Ayah takut kalau ayah menjadi musyrik, di mana cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah. Padahal Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia itu yang coba-coba
mengambil tandingan, mengambil backing ya, selain Allah. Dicintainya tandingan itu, backing itu, seakan-akan dia mencintai Allah. Padahal orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya itu bersangatan kepada Allah. Surat Taubat ya. Lalu untuk apa baca Quran ini? Katanya, Quran inilah satu-satunya penghibur mujarab bagi duka yang ayah rasakan. Ketika baca Quran itu seakan-akan Allah yang sedang berbicara dengan ayah. Maka di buku itu diceritakan, buku yang terakhir dibaca Hamka itu sebelum tidur itu Quran. Dan buku pertama yang dibacanya bangun dari tidur itu adalah Al-Quran. Artinya di rumahnya itu kalimat terakhir yang didengar orang adalah Al-Quran. Dan kalimat pertama yang muncul di rumah itu adalah Al-Quran. Maka rumah itu pasti mendapat keberkatan. Karena Rasul berkata, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ini macam mana rumah kita akan tentram, terhindar dari basiara atau orang Minang. Ya. Kalimat terakhir yang kita dengar di rumah itu lagu dangdut. Dan kalimat pertama yang muncul lagu jaipongan. Ini macam mana caranya itu? Ya. Anak melawan dengan ibunya, suami bertengkar dengan istrinya, ya wajar saja. Karena rumah itu sudah kehilangan keberkatan, kehilangan cahaya. Kalau mau bercahaya, awali kalimat-kalimat yang ada di rumah itu dengan bacaan Quran. Dan akhiri kalimat-kalimat yang muncul di rumah itu juga dengan Al-Quran. Jadi kalau kata Irfan itu dia tidak kurang dari 4 jam itu menyediakan waktu sehari memang untuk membaca Al-Quran. Ini yang penting bagi kita, gunung yang begitu keras saja ketika Al-Quran dibacakan akan melunak. Apalagi hati kita, hati istri kita, hati anak-anak kita, hati masyarakat kita. Kalau Al-Quran dibacakan, jika di hati itu masih ada iman, pasti hati-hati itu akan sejuk dan tenang menerima kebenaran dari Allah. Jadi la'allahum yatafakkarun. Di ujungnya la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Umpama-umpama seperti itu kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir, agar mereka merenung, menjadikan Al-Quran itu sebagai hiburan abadi dalam jiwa mereka. Kalau Al-Quran sudah menjadi hiburan, maka tanpa harus ada surat dari Pemko, surat dari Pemda, semua tempat-tempat hiburan akan kosong. Tak perlu orang jemaah Masjid Al-Mutakin ribut-ribut tentang apa kara-kara, karu-karu apa namanya itu. Menutup itu. Kalau memang kita sudah menjadikan Quran tempat hiburan yang lain itu tidak laku lagi. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, anak-anak mencari tempat hiburan di luar, suami lebih senang di karaoke daripada di rumah, maka rumah akan berubah menjadi neraka. Rumah akan kehilangan jiwanya. Secantik apapun rumah, panas bagi penghuninya. Walaupun setiap kamar ada AC-nya, tidak ada manfaatnya itu. Yang kita harapkan baiti jannati. Dalam bahasa Pariaman diterjemahkan dengan my home is my paradise. Wah, itu. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana cara menjadikan rumah menjadi surga? Hiasi rumah kalian dengan Al-Quran. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, baik masalah kaji kita atau masalah yang lain, dipersilahkan dengan segala hormat. Yep, silakan.
Janda lah Pak. Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah migran. Terus sehingga Islam yang masuk itu menghilangkan kearifan lokal bangsa Indonesia. Seharusnya kita tetap memuja nasi makanan yang dihanyut-hanyut itu hilang. Jadi seakan-akan Islam itu tidak memberikan berkah lagi terhadap bangsa kita itu. Jadi saya pribadi mau ketemu juga sama si Abu Janda itu. Jadi bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap orang-orang yang seperti ini dibiarkan hidup di Indonesia ini? Makasih. Ya, saya menyarankan sebelum Bapak berjumpa dengan Abu Janda harus dicari Abu Duda dulu gitu masalahnya. Itu kan sudah dijawab oleh Syekhul Azhar. Ketika Syekhul Azhar diundang ke kantor pusat PBNU, Syekhul Azhar datang. Konon kabarnya Ketua NU Said Agil Sirat juga ngomong seperti itu. Dijawab oleh Syekhul Azhar waktu itu. Dia katakan, kalian harus berterima kasih dengan orang Arab. Sebab Rasulullah itu orang Arab. Dan Al-Quran itu bahasa Arab. Kalaulah orang Arab tidak datang ke negeri kalian, apakah kalian bisa merasakan Islam? Jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu kan tidak bisa dipisahkan dari pengembaraan orang Arab. Tapi kadang-kadang mereka tidak baca sejarah. Orang Arab datang ke Indonesia, dia lebur dengan orang Indonesia. Rata-rata orang Arab datang ke Indonesia dulu itu tidak membawa istri. Dia datang ke Indonesia, dia menikah dengan orang Indonesia, dan dia tidak balik ke Arab lagi. Tidak balik ke Arab lagi. Dibangunnya betul Indonesia ini. Dan tipologi umat Islam itu kalau mendatangi satu negeri seperti itu. Contoh, Islam berkembang di dua tempat awalnya, Mekah dan Madinah. Setelah hijrah, Madinah itu menjadi pusat Islam. The center of Islamic civilization is Madinah. Pusat dari peradaban Islam itu di Madinah. Dari Madinah Islam itu berkembang sampai ke Baghdad, ke Damaskus, ke seluruh dunia. Spanyol, India, Cina, dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika Islam menguasai Syria, ibu kotanya berubah dari Madinah ke Damaskus. Pertanyaannya, ada enggak sejarah yang menyatakan kekayaan bumi Syria, bumi Damaskus itu dibawa ke Madinah? Ada enggak? Justru yang dibangun adalah Madinah, Syria. Syria itu berkembang menjadi pusat peradaban pada waktu itu. Lebih kurang 80 tahun dikuasai oleh Bani Umayyah. Mekah dan Madinah biasa-biasa saja. Lalu Bani Abbas berkuasa. Pusatnya di mana? Di Baghdad, di Irak. Irak itu menjadi Alful Lailah wal Lailah Madinah. Kota 1001 malam. Pusat peradaban dunia di Irak, di Baghdad. Orang barat waktu itu masih mandi di tepi sungai. Masih buang air di semak-semak.
Di Baghdad sudah ada tempat pemandian khusus laki-laki dan perempuan. Sudah ada WC umum yang disebut dengan hammam. Oh, udah canggih luar biasa. Sudah ada jam gadang yang menunjukkan waktu. Canggih. Madinah nggak ada apa-apa. Kekayaan Baghdad itu dibangun untuk Baghdad. Lalu Bani Umayyah berpindah ke Spanyol, ke Cordova, ke Alhambra, bahkan sampai ke Sisilia. Spanyol itu menjadi pusat peradaban, sehingga seluruh orang Eropa belajar ke Spanyol. Maka menurut ilmuwan-ilmuwan Barat itu sangat terhutang budi dengan Islam. Kemajuan Barat itu karena Spanyol itu dikuasai Islam. Ketika Islam jatuh, buku-buku Islam itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pertanyaannya, ketika dia berkuasa di Spanyol, ada barang Eropa itu yang dibawa ke Madinah? Tidak ada. Begitu juga ketika India di bawah kekuasaan Mongol, ke Turki, di Istanbul. Istanbul itu sebelum Islam datang namanya Konstantinopel. Konstantin nama rajanya, Novel itu kota, Konstantinopel itu penghargaan kepada Raja Konstantin. Ketika Islam masuk, maka diganti menjadi Islambul. Karena lidah orang Islam itu Islambul kota. Jadi Madinatul Islamiyah. Jadi Konstantinopel ditukar namanya menjadi kota Islam atau Islambul. Lalu lidah orang kemudian membacanya Istanbul. Nah, Istanbul. Jadi namanya Islambul, jadi Istanbul. Sama dengan Pariaman. Pariaman itu bahasa Arab. Asalnya apa? Barriaman. Ketika orang Arab sampai ke Pariaman, dia terkejut. Nahnu fi Barriaman. Kami berada di tempat yang sangat aman, sangat damai. Barri artinya daratan, aman, sejahtera. Barriaman. Kami berada di daratan yang sangat indah. Kemudian bertukar menjadi Pariaman. Lalu orang Pariaman sendiri menukar menjadi Piaman. Nah, salah itu masalah. Nah, itu yang susahnya kita. Malah Barriaman itu jadi Piaman Laweh. Macam mana caranya? Jadi ingin saya sampaikan, ketika Islam menduduki tempat-tempat itu, Islam tidak pernah mengambil kekayaan di daerah itu dibawa ke pusat, enggak. Tapi Islam datang justru membangun tempat itu. Coba kita bayangkan, ketika Belanda menguasai Indonesia, habis harta kekayaan kita ini dibawa ke Belanda itu. Ketika saya ke Belanda dengan Yuslim itu, saya ke Den Haag. Rupanya ini yang Den Haag itu. Kota Dam ya, Amsterdam, Den Haag. Memang dia di bawah air, laut di atas. Caranya bagaimana? Di dam. Maka jadilah Amsterdam. Sementara Belanda kan tidak punya kekayaan apa-apa. Pakai apa dibikinnya dam itu? Pakai apa dibikinnya tembok-tembok itu? Pakai darah dan air mata orang Indonesia. Kekayaan kita bawa ke sana semua itu. Ketika Inggris menguasai Malaysia, kemana kekayaan Malaysia semua dibawa? Ke Inggris. Ketika Inggris menguasai India, mutiara terbesar yang dimiliki orang India itu diambil. Sekarang ada di museum di London. Beda kan? Islam menduduki satu negeri dengan Barat menduduki negeri itu. Dijajahnya kita itu. Apalagi Portugis, lebih kejam lagi. Dibawanya. Dibangunnya negeri mereka dengan darah dan air mata kita. Tapi Islam tidak pernah. Bahkan Islam nikah dengan orang-orang Indonesia. Lahirlah para Habib-Habib. Ya. Kalau di Riau, Syarif, Syarifah, Said. Dan Said yang paling bagus itu Saidul Amin namanya itu. Gitu. Itu kan itu. Coba kita bayangkan, ada nggak orang Belanda yang kawin baik-baik dengan orang Indonesia? Jarang. Kebanyakan orang Belanda menjadikan orang Indonesia sebagai gundinya. Gundi rata-rata. Itu yang panggil nyi-nyi itu kan. Jadi piaraan gitu.
Dan anak gundi itu tidak akan sama dengan anak yang asli. Tapi kalau orang Arab datang berbeda. Memang anaknya itu anak bangsa Indonesia. Jadi kadang sejarah ini yang diapakan. Dan rasa benci kepada Barat itu kan memang hidden agenda dari orientalis yang ingin memisahkan kita dari Arab. Dan itu pernah terjadi di Turki. Di zaman Kemal Atatürk, Turki itu kepingin pisah dari Arab. Sehingga Kemal Atatürk menginginkan agar azan itu bahasa Turki, sholat itu bahasa Turki. Sebab kedatangan Islam merusak kearifan lokal Turki. Jadi kan sama saja kan. Apa yang terjadi di Turki tahun 20-an dengan terjadi di Indonesia kan artinya kan ini kan skenario lama saja ini. Aktornya saja yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Tapi dikatakan Rasul, taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Apa itu kitab Allah Subhanahu wa taala? Selagi kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, ya insya Allah kita akan selamat. Tapi ya menghadapi sesuatu sistem yang diatur secara bagus, kita juga harus punya sistem yang bagus. Nggak bisa kita berjuang berserakan, parsial-parsial, nggak bisa. Maka diadu-adu itu Muhammadiyah diadu dengan NU, ya. Ini diadu dengan itu, diadu dengan itu. Akhirnya nggak pernah bersatu kita ini. Ya. Jadi jangan sempat kita terpancing lah dengan konspirasi seperti ini. Bersatu, kita jadikan masjid ini sebagai tempat persatuan. Ya. Kita jadikan masjid sebagai tempat persatuan. Tapi menurut saya kalau kita di sini nggak payahlah, sebab lawan Abu Janda itu sudah ada di sini, namanya Abu Zahrah. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.